Baik jamaah, kita kembali lagi di rumah Mama, Dede. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba yang. Nah, jadi gini. Apa sih akibat yang terjadi kalau ada orang makan yang haram atau yang subhat? Kita lihat makanan minuman kita makan. Ada yang jadi energi, bentuknya cairan, yang dibuang, cairan ngalir ke seluruh tubuh. Kalau yang dimakan yang halal, yang dilihat halal, yang didengar halal, yang dicium, yang diomongin, yang dipegang, yang dilangkahin kaki halal. Tapi kalau tercampur yang halal dengan yang halal dilihat, yang haram dilihat. Yang haram dipegang, yang halal dipegang. Yang halal didengar, yang haram didengar. Ada yang begitu? Ada, Ma, banyak. Sangat berpengaruh dengan tubuh kita. Iya. Makanya kita nih, kalian nih, nenek mah udah tua. Ya, Ma. Sebagai orang tua, ngidupin anak, istri, keluarga kalian harus yang halalan thayyibah. Hati-hati, kepala keluarga kalian tanggung jawab di hadapan Allah. Karena akan berpengaruh dengan anak-anak kalian. Jadi, contoh, Rasulullah ketika jalan di padang pasir, seorang lagi berdoa, Ya Rob, Ya Rob, Ya Rob. Begitu Rasul lihat orangnya, bagaimana doa makan dikabul? Yang makan yang haram, yang diminum yang haram, pakaian juga yang haram. Dari sini pelajaran buat kita, maka robah sekarang harus dengan yang baik-baik. Karena tidak sedikit sampai detik ini yang masih berhubungan dengan rentenir. Allah mengancam mereka. Lihat Al-Baqarah 276. Yamhaqullahu riba wa yurbi sedekah. Aku hancurkan orang yang riba, aku suburkan sedekah. Kalau orang riba duitnya banyak nggak? Banyak. Rombang. Tapi nggak barokah. Ya apa yang namanya barokah? Ketaatannya semakin bertambah-tambah. Jadi yang namanya barokah bukan duitnya banyak melimpah ruah, gajinya gede, bukan. Yang barokah mau ngaji banyak, gaji sedikit, duit numpuk, duit sedikit, kalau bermanfaat di jalan Allah. Nah, usia mana yang barokah? Bukan yang umurnya panjang. Boleh jadi umurnya panjang, tapi tidak bermanfaat. Boleh jadi umurnya pendek, tapi dia seorang pejuang, kayak Sudirman misalnya kan? Jenderal Sudirman. Nah, jadi umur yang dimanfaatkan. Sekarang makanan. Mana makanan yang barokah? Apa makanan yang saya belajar di SD? 4 sehat, 5 sempurna. Ya. Itu yang kelima susu. Susu. Sempurna. Apakah itu? Walaupun Anda makan yang bergizi, bertubi-tubi tiap saat, ketika Anda punya energi dari makanan, tapi nggak dipakai di jalan Allah, itu nggak berguna, nggak barokah. Nggak barokah. Walaupun makan sekedarnya, walaupun tidak bergizi, tapi begitu punya tenaga, dipakai di jalan Allah, itu yang barokah. Itu yang namanya barokah. Apakah sehat itu barokah? Belum tentu. Ada yang sehat ngelantur, ngider kemana-mana, ke masjid hente, ibadah kagak barokah. Iya. Buktinya Nabi Ayub dia sakit, tapi tetap aja dengan sakitnya makin taat kepada Allah. Jadi yang namanya keberkahan tuh makin nambah, gitu kan. Gitu. Mah, ini bagaimana dengan rezeki dan makanan yang dimakan oleh anak yatim, hasil sumbangan dari donatur uang korupsi? Nah, seandainya kita tahu, Mamah punya yatim, ada orang nyumbang, kalau kita tahu dari korupsi, tolak. Kecuali kita yang urus anak yatim tidak tahu kalau ada korupsi. Ambil. Kita nggak dosa, yang dosa dia. Jadi tujuan tidak menghalalkan cara. Tujuannya buat masjid, tapi boleh nyolong, haram. Tetap. Tujuannya buat haji, tapi boleh korupsi, haram. Tujuannya buat yatim, tapi boleh nyolong, haram. Lu ngomong-ngomong yatim begini, punten ya, maaf. Mama ngomong beneran. Karena Mama dari dulu ngurusin yatim puluhan tahun. Tidak sedikit yang punya yayasan fiktif. Yatimnya cuma di permukaan, 10 orang, 15 orang, begitu nyumbang dari mana-mana, yang kaya akhirnya pengurus. Yatimnya tersia-sia. Makanya lebih baik langsung anak yatim kita sekolahkan, bawa ke sekolah. Berapa setahun? Iya. Berapa ujian? Tas di berapa? Maaf dalam tanda kutip, pengalaman pelajaran yang harus kita pelajari. Banyak yang keamanah ya, Mah. Jadi sekali lagi, tujuan tidak menghalalkan cara. Tujuannya baik, caranya buruk, tetap
Ibarat punten bedu. Orang haji duitnya korupsi. Iya, Mah. Maaf dalam tanda kutip, nggak ngarang. Tidak sedikit yang haji, yang umroh, duit dari korupsi. Mereka berpikir duit korupsi itu bisa bersih dengan haji, dengan umroh. Nauzubillah min dzalik. Tidak. Ibarat Anda nyuci baju dan air kencing. Ini baju dicuci Kotor. pakai air kencing. Bersih apa makin najis? Makin najis, Mah. Sama. Tujuannya haji, tujuannya umroh, tapi dia boleh nyolong, haram. Haram. Iya. Haram. Hati-hati, sangat berpengaruh. Baik, Mah, kalau misalnya kita membeli sesuatu barang gitu dari uang hasil riba gitu ya, misalnya kita kerja di perusahaan mana yang misalnya ada ribanya gitu, nah itu barang yang kita beli termasuk haram ya, Mah? Tapi kalau misalnya haram, bagaimana cara mensucikannya? Bagaimana menyucikannya? Lu berhenti dari kantor itu, nyari kerjaan lain. Begitu aja pakai susah. Tapi kalau barang yang sudah dibeli, Makanya nih maaf, kalau kita pengen hijrah, selama ini dibeli dengan riba, buang semuanya, mulai dari nol baru benar. Buang, Ada penawaran tuh, jangan buang loh, bukan untung. dijual ya. Buang semuanya, Bukan berikan dijual. ke pisah. Ya, ada yang dijual Kasih. mah duitnya Dimulai pakai dari juga. nol, dijual duitnya pakai modal, salah Sama. kene. Oh. Iya.